Dari segi legenda, ini adalah tempat untuk sama pertemuannya yang Ratu Kidul, tapi dalam bentuk asmara. Nah, ada lagi ini dikaitkan dengan sosok lambang, yaitu adalah lambang spiritual, lambang goib, Gua Permudi ini. Ratu Kidul sampai datang ke sini itu mungkin cara dene wong Jawa ngaruhke segoro Wiyasan ini karena merasa air segoro kidulnya itu kok susut atau surut. Dari segi legenda, ini adalah tempat untuk sama pertemuannya dengan Ratu Kidul, tapi dalam bentuk asmara. Langen asmara. Langen asmara. Nah, istilah langen asmara ya bercinta, istilah pacaran lah, istilahnya kalau sekarang anak muda pacaran. Kalau dengan apa yang pernah saya dengar itu ada Kumowurung. Itu istilah apa itu, Pak? Nah, ini nanti kan terkait dengan Kumowurung. Asmara tadi, legendanya setelah di sini langsung Sultan Agung itu kan Ratu Kidul itu kan pergi dikejar oleh Sultan Agung. Ternyata Ratu Kidul itu mandi di tempuran Gajah Wong dan Kaliopak. Mandi. Nah, setelah mandi Sultan Agung melihat sesuatu, karena Sultan Agung maaf, yaitu bukan arti ini tabu dari legenda, itu melihat kemolekan. Kalau seorang laki-laki melihat kemolekan seorang wanita, ya namanya manusia atau laki-laki, dia melihat itu saja, maaf, mengeluarkan air mani. Itulah yang namanya Kumowurung. Tuh kumo itu dari sperma, wurung itu nggak jadi artinya jatuh karena melihat peristiwa itu. Adakah tempatnya itu, Pak? Ini yang disebut Kumowurung di sini ada nggak? Ada. Jadi ini tempatnya memang kalau dari legenda strategis ini berada di bukit. Jadi ini seperti apa ya, mulut katak itu, seperti lancip itu. Nah di sini, ya di sini sekarang ada makam. Tapi makam itu adalah sebuah makam tempat Kiai Kumowurung. Itu ada petilasan. Tidak jauh dari sini? Oh tidak jauh. Nanti bisa berapa itu, cuma 200 meter melingkar dari bukit ini. Nah ini kan jadi tempatnya itu ya, tempatnya ketika itu melihat itu tadi Ratu Kidul yang mandi di tempuran Gajah Wong dan Opak. Itu tidak jauh juga tempuran Kaliopak dan Gajah Wong, tidak jauh. Nah disitulah mandi, di Kumowurung itu. Nah hubungannya dengan itu tadi yang Kumowurung dan Batu Payung. Kalau Batu Payung di sini sebelah sini sebetulnya ini adalah itu bekas apa itu rawa, Pak. Itu rawa. Dan rawa airnya itu dari Kaliopak, tempuran Gajah Wong masuk di seperti itu. Kalau dilihat dari sini kan tepat ini sebagai seperti danau telaga. Kalau dilihat. Nah, saat itu ini air, Pak, sampai di sana. Air. Pada saat zaman Mataram. Mataram, air. Nah, air, makanya ada pada eranya Amangkurat Agung, putra Sultan Agung, ini dijadikan samudra buatan atau Segoro Yoso itu. Nah, terjadinya Segoro Yoso, tapi eranya putranya. Segoro Yoso ya, itu punya arti ya laut buatan. Jadi Kaliopak dan Kali Gajah Wong dibendung di tanggul ini seperti hamparan di sana. Hamparan air, danau. Iya. Nah, Sultan Agung melihat di sini, ini Langen Asmoro dengan Ratu Kidul melihat pemandangan yang indah itu. Nah, pada saat pertemuan Sultan Agung dan penguasa Laut Selatan, Laut Kidul, itu posisi kerajaan Mataram Islam itu, Pak ya? Iya. Mataram Islam itu keratonnya berada di mana, Pak? Ini ada dua, Pak. Ada dua versi. Nek keratonnya Mataram itu tidak jauh dari sini.
dari Bukit Permuni ini tidak jauh, itu apa itu ya sekitar 2 atau 1 kiloan dari sini Bukit Permuni ini, tidak jauh. Berarti kalau sekarang itu kampung apa itu Pak? Ya sekarang kampung kecamatannya Kampung Pleret, ya Daton. Di sana kan ada nama Daton. Daton itu memang tempat datu atau untuk bersamanya seorang raja atau ratu, namanya Daton. Kedaton kalau sekarang. Nah, jadi kalau di sini legendanya Andon Asmoro atau bercinta atau pacaran itu di sini dengan penguasa ratu itu. Itu legenda. Itu legenda. Itu legendanya. Ya. Terus ada di Daton itu kerajaannya. Ya. Terus yang saya tahu itu bahwa kerajaan Mataram Islam itu berada di Kota Gede atau dipindahkan itu bagaimana Pak? Makanya ini kan ada 2 versi. Saya tadi matur ada 2 versi. Sultan Agung di sini ada 2 versi. Sultan Agung di sini ketika Sultan Agung belum menjadi raja dan sudah menjadi raja, tapi kerajaannya masih di Kota Gede. Yang ketiga ada 3. Sultan Agung di sini ketika kerajaannya sudah ada di Pleret. Ini ada 2 versi Gua Permuni ini. Latar belakangnya itu ada Sultan Agung memang belum jadi raja di sini. Karena dalam rangka karena dia itu putra mahkota, mempersiapkan diri, menggembleng mentalnya. Selalu mereka kalau dalam bahasa Jawa itu jajah diso melangkori. Istilahnya kalau sekarang apa turba atau tilik wargo itu langsung seperti pemimpin kita sekarang, pemimpin kita kan sering turun ke bawah-bawah itu. Nah dulu seperti itu. Nah itu masih muda dan ngebleng ilmunya, keluar masuk pedukuhan ataupun wilayah-wilayah itu pada waktu Sultan Agung belum jadi raja. Dan Sultan Agung juga sudah jadi raja, tapi belum kerajaannya belum dipindah di sini, masih di Kota Gede. Oh, jadi Kota Gede dulu, ya, baru ke Kerto. Betul. Kota Gede itu Kerto. Ini sampai yang jadi kalau Gua Permuni ini memang kalau kita ungkap ini sangat luar biasa. Dari 3 itu aja, 3 versi itu aja, satu persatu ini tidak cukup berapa eksemplar itu, berapa rem itu istilahnya kalau kita bicara satu saja, satu bicara legenda saja. Belum ketika Sultan Agung jajah desa Melangkori istilahnya, itu ya juga apa itu menghabiskan istilahnya kalau apa itu untuk buku sejarah itu wah luar biasa. Sebelum Sultan Agung juga jadi raja di sini. Wah ini nanti kita hubungkan dengan wilayah-wilayah yang hubungannya dengan sekarang seperti Wonokromo, Jejeran, Kanggotan. Waduh, ini kompleks sekali, kekayaan kalau kita gali ini luar biasa bagi kita. Tanda-tanda lampor itu ada cahaya dari suatu arah bentuk cahaya. Wah, ini akan terjadi lampor. Nah, habis cahaya itu keluar, suara gemuruh lampor. Sebetulnya siapa sih lampor itu? Benar-benar gaib atau enggak?